Baik, setelah kita selesai membahas konteks Beringer Island business model, maka template berikutnya yang akan kita bahas yakni model bisnis kanvas atau yang lebih dikenal sebenarnya dengan BMC ya. Namun sebenarnya nama aslinya dari model ini adalah Osterwelder Business Model Canvas. Nah, kanvas yang bisa kita lihat di slide ini sebenarnya konsepnya sama seperti Beringer Island Business Model Template ya. Cuman yang ini memiliki 9 blok elemen dengan bentuk pemetaannya seperti yang kita lihat di atas itu ya. Jadi ada bagian atas, kemudian ada 2 bagian bawah. Bagian atas meliputi customer segment, kemudian customer relationship, kemudian channel, value proposition, key activity, key resource, dan key partner. Sementara di bagian bawahnya meliputi cost structure dan revenue stream. Nah, model ini digambarkan mirip dalam bentuk kanvas kerja yang besar gitu ya, sehingga siapapun nanti wirausahawannya itu bisa menggambarkan keseluruhan bisnis model dalam satu halaman. Jadi ringkas dan tetap komprehensif. Nah, nilai utama dari BMC adalah visualisasi yang sangat intuitif ya, di mana di sebelah kanannya ada blok-blok yang fokus pada pelanggan dan pasar, yakni customer segment, relationship, channel, dan value proposition. Kemudian di sebelah kiri ini fokus pada blok internal operation yang meliputi key activity, key partner, dan key resource. Nah, di bagian bawahnya ini ada revenue stream, yakni konteks uang masuk dari mana saja, dan cost structure dengan konteks uang keluar itu kemana saja. Nah, dengan format seperti ini, entrepreneur bisa dengan mudah melihat ya apakah value yang mereka tawarkan nanti benar-benar cocok dengan segmen pelanggan, dengan struktur biaya yang dimiliki, dan realitas pendapatan yang akan diperoleh. Jadi sebenarnya keduanya, artinya Beringer Island dan Osterwelder ini memiliki banyak kesamaan ya. Jadi kedua-duanya punya komponen value ya. Kalau di Beringer nyebutnya core strategy, kalau di Osterwelder nyebutnya value proposition. Kemudian kalau di Beringer nyebutnya target market, kalau di sini customer segment. Ya, fokusnya sama, untuk siapa bisnis ini dibuat. Dan masih banyak lagi ya, silahkan nanti dipetakan, artinya ditaruh bersebelahan antara BMC dengan Beringer Island. Ya, walaupun banyak kesamaan, namun juga ada beberapa perbedaan minor juga yang juga perlu diperhatikan. Jadi kalau menurut saya di Beringer Island itu lebih naratif ya, karena bisa mendeskripsikan informasi dengan lebih detail. Jadi lebih informatif, lebih naratif, dan lebih analytical ya. Jadi penjelasannya bisa lebih dalam. Namun kalau yang Osterwelder ini sifatnya lebih visual dan simple gitu ya, ringkas ya. Ya, yang ini cocok nih untuk nanti misalnya kita ada momen di mana kita diminta untuk brainstorming atau pitching. Jadi cukup buat satu slide saja, maka proses bisnis itu akan bisa kita sampaikan secara komprehensif. Ya, kalau cerita soal jumlah komponennya juga berbeda ya. Kalau di Beringer ada 4 kuadran, masing-masing kuadran ada beberapa sub pecahannya. Sementara kalau Osterwelder 9 blok ini terpisah dan semuanya berdiri sendiri. Oke, apalagi ya? Oh ya, ini kalau Beringer menekankan strategic
core ya seperti mission, diferensiasi dan sebagainya. Sementara kalau Osterwelder lebih menekankan pada kesesuaian antara value dengan customer ya. Jadi value proposition dengan customer segment. Jadi fokusnya agak sedikit berbeda di situ. Oke, jadi gini ya teman-teman, walaupun misalnya formatnya ini berbeda, tapi keduanya itu sebenarnya menyampaikan informasi yang kurang lebih sama, hanya how to delivernya yang berbeda. Behringer mungkin membantu kita untuk berpikir lebih dalam dan strategis, sementara kalau Osterwelder membantu kita menyusun model bisnis yang secara visual, simple, praktis. So, jika digabungkan, artinya dua-duanya itu kita siapkan, keduanya itu memberikan gambaran bisnis yang diharapkan akan jadi sangat lengkap, detail, ya baik dari sisi konsep maupun dari eksekusinya. Gitu ya kira-kira untuk tambahannya di Osterwelder Business Model Template.